Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarram wal muhtaram, abun sebagai ayah rohani kita bersama dan sekeluarga sekalian. Yang saya hormati kepada Dewan Hakim, di antaranya ada Tunku Muyassir. Pupatna Aceh mengatakan hitam manis, hitam salah, ada hitam leurengala. Di antaranya pun ada Tunku Imam Mulia. Beliaulah sosok imam yang membawa dunia dan akhirat. Di antaranya pula ada Tunku Masuni, dengan bahasa Inggrisnya orang yang handsome. Dan saya di sini akan didampingi oleh moderator yang begitu ganteng. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka berikanlah kesempatan kepada malam ini untuk menyampaikan beberapa carahan. Moga-moga menjadi manfaat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama pada malam ini kita merenungkan yang bahwa saudara kita yang ada di rumah sakit, badannya terbujur kaku, rohnya masih ada dalam badan, anaknya tidak ada di samping karena security tidak mengizinkan keluarga berada di ruang ICU. Suara terdengar, azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi beliau hanya bisa meneteskan air matanya. Kenapa? Kalau di ketika sehatnya beliau orang yang taat kepada Allah, maka penyesalannya pun tidak begitu banyak. Tapi seandainya beliau orang di ketika sehatnya tidak sempat melangkahkan kakinya kepada rumah Allah, tidak sempat menempelkan keningnya ke lantai, maka tidak ada luka di atas duka. Air mata darah yang mengalir tidak bisa mengembalikan masa yang lalu. La tarji'ul yawmal ladzi madat, yang berlalu tidak dapat kembali lagi. Air mata yang menetes, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Di ketika itu penyesalan pun terjadi. Apa kata mereka di ketika melihat azab Allah? Ya Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami telah melihat azab-Mu, wasami'na, pendengaran kami telah mendengarkan teriakan api neraka. Farijna, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami hendak beramal saleh. Innal muqinun, kami yakin, seyakin-yakinnya. Tapi di ketika itu hadirin, penyesalan tak bermakna lagi karena sudah menjadi sunatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah, wa izal kawakibu tasarat,
planet-planet bertabrakan. Wa izal biharu fukirat, yang lautan diledakkan. Wa izal kuburu bu'sirat, semua yang ada di kubur dibangkitkan. Uliman nafsu maka tamat wa akharat. Disitulah kita bersadar apa yang telah kita lakukan selama ini. Wa qaddimna ma'a amali wa amalin, semua amalan akan ditunjukkan. Ini amalan sedekahmu, ini wakafmu, ini tahajudmu, ini bacaan Al-Quranmu. Tersenyum mata ketika melihat amal. Faya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apakah dosa-dosa yang begitu banyak terkumpul di masa yang lalu dilupakan begitu saja? Namun yang buruk pun akan dinampakkan. Wa ya'mal miskala dzarratin syarran yarah, sebesar semut yang hitam di malam yang gelap pun akan dinampakkan. Yauma tubla ala sarair, semua rahsia akan ditunjukkan. Mata melihat dengan penglihatan yang nyata, mulut akan dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwaihim, mulut akan dikunci karena mulut pandai mencari-cari alasan. Lidah akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara apa yang dikatakan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi apa yang dibicarakan tangan. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berapa atasanmu sanggup memberikan gaji sehingga engkau begitu entengnya meninggalkan salat? Apa yang dijanjikan oleh istri-istrimu sehingga begitu entengnya engkau memberikan yang batil hanya pada rayuan sesaat? Apa yang dijanjikan oleh anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di ketika tuamu nanti, maka berikanlah apa yang kami inginkan. Berikanlah kami rumah yang besar, berilah kami kenderaan yang mewah. Kami akan menjagamu di ketika tuamu nanti. Di ketika masa tua pun tiba, mereka pun akan meninggalkan kita. Mereka malu mengaku kita sebagai orang tuanya. Maka berikanlah yang haram dalam perut mereka, berikanlah yang batil dalam perut mereka. Itu akan menjadi siksa bagimu sebelum kiamat tiba. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Isma syi'ta, apa yang engkau mau pekerjakan, bekerjakanlah. Apa yang kau mau makan, makankanlah. Ingat, fa innaka mait, engkau akan mati, semuanya akan mati, dan apa yang telah dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini bolehlah kita mentawakan karena merasakan hati sangat berbahagia. Tapi ingat ketika masanya tiba, yang hijau akan berubah menjadi kuning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu akan ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh. Kalau sempatlah di ketika masa hidupnya pernah masuk dalam kamar mandi berwudu, lalu solat sunat duha 2 rakaat, di tengah malam solat sunat tahajud. Kalau sempatlah membacakan 1 ayat 2 ayat Al-Quran. Kalau sempatlah membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau sempatlah beberapa daripada hartanya disumbangkan untuk pembangunan masjid,
disumbangkan untuk perluasan lokasi daya, itu semua akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan rumah yang besar, dengan beberapa semen, dengan beberapa besi yang banyak, itu akan menjadi kenang-kenangan. Mereka akan menjual dan membagi-bagikannya. Tanah 1 meter 300.000, sekarang 5 juta. Mereka akan membagi-bagikannya ke ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 kain putih tanpa jahitan. Kalaulah dulu kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka mengalirlah air yang sejuk di padang Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, maka mengalirlah air yang sejuk dalam tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membelikan beberapa bungkus nasi, lalu diundangnya temannya, ya Allah, terimakanlah amalan sedekah untuk almarhum bapakku, terimakanlah amalan sedekahku ini untuk almarhum ibundaku, mereka telah meninggalkan aku. Maka mengalirlah pahala ke alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, seandainya kita didik mereka dengan pendidikan kemewahan, kita didik mereka dengan pendidikan keduniawian, ketika kita mati, mereka akan mati pula perasaannya pada kita. Paling celaka hadirin, mereka mengingatkan kita hanya sebatas mengantarkannya bunga. Mereka mengingatkan kita hanya sebatas dipajangnya foto kita besar-besaran, padahal itu tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikan lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajangnya foto kita di rumah, puas rindu hatinya. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah kematian. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang menjadi satu amal yang dapat mengalir sesudah kematian. Hadirin yang dirahmati Allah, carahan ini mengingatkan kita bersama yang bahwa kita hidup ini mau kemana, dan kita sekarang lagi apa, dan apa bekalan yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah jabatan, kebesaran, harta benda ikut menghadap Allah? Tidak. Itu akan menjadi semuanya kenang-kenangan. Yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka wajar di ketika selesai berwudu, selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, dan kita sudahi dengan waj'alni min ibadika salihin. Karena orang-orang yang salehlah mereka yang beruntung. Innal insan, wasuhu manusia, lafi khusrin, rugi. Yang ganteng-ganteng rugi, yang cantik-cantik rugi, yang punya harta pun rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal saleh. Karena orang-orang yang beramal salehlah mereka lah yang beruntung, karena mereka hidup kekal abadi dengan iman dan amal salehnya. Maka kita marilah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala husnuzan, agar hidup kita disudahi dengan husnul khatimah. Dan ketika itu malaikat datang menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki,
kembalilah engkau kepada Allah. Radiyatan marziyah, engkau riza kepada Allah, Allah pun riza menerima engkau sebagai hambanya. Wadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam golongan hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Di ketika itu nyawa pun keluar seperti tetesan embun di ujung daun yang lembut menetes. Hadirin ya wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila kedapatkan kesalahan ataupun kejanggalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.